Masyarakat menemukan struktur batu bata kuno. Ini posisinya masih terstruktur atau sudah roboh? Masih terstruktur kayaknya. Kalau kita gali. Dugaannya bangunan apa ini, Mas? Kayaknya sih tembok. Sudah pernah dilaporkan, teman? Ini belum pernah. Cuman kalau warga sekitar sudah tahu. Jadi untuk kepala desa atau perangkat desa setempat tahu kalau di sini ada situs. Iya. Di kompleks makam umum ini kita akan mendapati sebuah gundukan batu bata yang cukup besar, serta yang luar biasa sekali. Warga menemukan sebuah struktur yang berukuran sekitar 20 kali 20 meter persegi. Ini diduga karena adanya sebuah lingga menandakan dahulunya ini merupakan sebuah bangunan suci. Bangunan suci ini sangat erat kaitannya dengan prasasti Kamalagian abad ke-11 yang kemudian bangunan ini memang diduga dibangun pada masa Raja Airlangga. Kemudian terus dilestarikan sebagai sebuah bangunan pemujaan pada masa selanjutnya, yaitu pada masa Kerajaan Kadiri, Kerajaan Singosari, sampai Kerajaan Majapahit yang berakhir pada pertengahan abad ke-16 Masehi. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Masyarakat menemukan struktur batu bata kuno, diduga sebuah bangunan suci pada masa kerajaan-kerajaan kuno. Memang sebagian besar struktur ini terpendam di dalam tanah, sebagaimana situs-situs kuno lainnya. Nah, ini loh. Ini ada struktur bangunan seperti tembok, seperti ini. Ukurannya juga besar sekali. Nah, sama ini contohnya. Batu yang sangat besar. Ini posisinya masih terstruktur atau sudah roboh? Masih terstruktur kayaknya. Kalau kita gali. Dugaannya bangunan apa ini, Mas? Kayaknya sih tembok. Mungkin apa ya, seperti pemukiman ini. Sudah pernah dilaporkan, teman? Ini belum pernah. Cuman kalau warga sekitar sudah tahu. Jadi untuk kepala desa atau perangkat desa setempat tahu kalau di sini ada situs seperti ini. Cuman nggak pernah dirawat. Jadi situs yang sangat luar biasa sekali ini memang masih terpendam di dalam tanah, perlunya sebuah ekskavasi untuk kemudian apakah struktur tersebut kedalaman dari temuan struktur batu bata kuno ini serta ukurannya akan bisa teridentifikasi. Kalau orang lewat itu ular besar yang nyebrang tidak ada batas kepala sama ekornya, nyebrang di depan makam ini. Nggak tahu itu berbentuk pusaka atau yang lain, kita nggak sedetail itulah. Sering Mas nampak? Sering kali. Jadi ada ular lewat berarti mau ada bencana. Nggak tahu mitosnya itu, gitu? Iya, nggak tahu orang meninggal atau apa. Begitu nampak ada bencana. Iya, orang meninggal gitu. Warga setempat. Pertanda ya? Pertanda itu gitu aja. Iya. Atau pawiling ya Mas? Iya. Pawiling. Diingatkan sama leluhurnya gitu. Iya, gitu. Karena di sini berdekatan sama Pelawangan. Situs Pelawangan, di sana pemukiman warga. Terus tidak jauh juga sama situs Kamalagian yang ada di Klagen, Krian. Jaraknya mungkin 2 kilo dari sini. Situs yang Kamalagian itu prasasti zaman Raja Airlangga ya Mas? Iya benar. Sebuah umpak batu yang berukuran besar yang terbuat dari batu andesit di sekitar struktur ini. Diduga memang merupakan bagian dari landasan dari tiang-tiang penyangga, tiang-tiang kayu. Artinya memang tembok batu bata ini pada masa kuno sangat berhubungan dengan sebuah bangunan suci yang juga sebagian besar bangunan terbuat dari kayu. Yang karena iklim tropis saat ini kita tidak bisa mendapati lagi karena dimakan usia. Tinggal pondasinya. Struktur ini berukuran sekitar 20 kali 20 meter persegi. Memang kalau dari sini, dari Jabaran ke situs Waringin Pitu itu
kurang lebih hanya 1 kilo tempatnya, nggak jauh. Itu Adanya lingga inilah yang menandakan di sini dahulunya merupakan sebuah bangunan suci. Selain juga terdapat sebuah struktur termasuk kemudian batu atau balok-balok batu candi. yang digundukan tanah itu katanya yang disebut-sebut gua, memang ada guanya, Mas? Iya, dulu pernah ada pada waktu masa, mungkin saya nggak ngumani lah bahasa Jawa biyen ini. Mungkin bapak saya dulu pernah tahu kalau di sini ada goanya. Goanya ada di mana, Mas? Tepatnya di depan tadi gerbang masuk makam. Mas, bisa dijelaskan ini kalau Anda melihat tempat ini tempat apa, Mas? Iya. Di kompleks makam umum ini kita akan mendapati sebuah gundukan batu bata yang cukup besar, serta yang luar biasa sekali. Warga menemukan sebuah struktur yang berukuran sekitar 20 kali 20 meter persegi. Ini diduga karena adanya sebuah lingga menandakan dahulunya ini merupakan sebuah bangunan suci, yang masyarakat menyebutnya situs tumpukan batu bata yang sangat besar itu dengan situs gua. Diduga gua itu maksudnya adalah sumuran candi. Sedangkan kemudian banyaknya struktur batu bata, termasuk kemudian artefaktual lainnya adalah batu andesit atau balok-balok batu candi. Ini selain kemudian adanya lingga, bata-bata kuno, struktur batu bata, kemudian adanya balok-balok batu candi. Sedangkan kemudian dalam konteks kesejarahannya atau dari segi historis, memang situs Jabaran ini berdekatan dengan prasasti Kamalakian yang dikeluarkan oleh Raja Airlangga abad ke-11 Masehi, juga berdekatan dengan desa Waringin Sapta atau Waringin Pitu. Sehingga kemudian sungai Balung Bendo ini yang terdapat di dalam prasasti Waringin Pitu atau Kamalakian ini juga berhubungan dengan desa-desa di sekitarnya. Diduga bangunan suci ini sangat erat kaitannya dengan prasasti Kamalakian abad ke-11 yang kemudian bangunan ini memang diduga dibangun pada masa Raja Airlangga. Kemudian terus dilestarikan sebagai sebuah bangunan pemujaan pada masa selanjutnya, yaitu pada masa Kerajaan Kadiri, Kerajaan Singosari, sampai Kerajaan Majapahit yang berakhir pada pertengahan abad ke-16 Masehi. Sehingga situs yang sangat luar biasa sekali ini tentunya harus kita lestarikan, harus kita bagaimana kemudian pihak terkait mengekskavasi, sehingga kemudian struktur, kedalamannya, bentuknya, serta kemudian nilai kesejaraan dan budayanya akan bisa dilestarikan.